Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi tes Staden. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, Ferdi Krisnawan dengan NIU 539425, Arwa Asila dengan NIU 539521, dan Alda Arianto dengan NIU 538116. Definisi distribusi T-student. Distribusi T-student adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistik inferensial untuk menganalisis data sampel kecil atau N kurang dari 30 ketika varian populasi tidak diketahui. Distribusi ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1908 yang mempublikasikannya dengan nama samaran student. Yang kedua, generalisasi distribusi normal standar atau Z, tetapi memiliki ekor lebih tebal atau heavy tails, yang berarti lebih sensitif terhadap outlier. Mengapa distribusi T-student digunakan? Distribusi T-student digunakan dalam beberapa situasi statistik tertentu. Yang pertama, sampel kecil atau N kurang dari 30. Ketika ukuran sampel kecil, estimasi varian sampel atau S kuadrat cenderung kurang akurat. Yang kedua, varian populasi tidak diketahui. Dalam kasus ini, distribusi T-student lebih cocok karena mengakomodasi ketidakpastian varian populasi. 3. Aplikasi utama. Yang A. Uji hipotesis, uji satu sampel, uji dua sampel, atau pengujian lainnya. B. Selang kepercayaan, untuk memperkirakan rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Sifat-sifat utama distribusi T-student. Yang pertama yaitu simetri di sekitar mean sama dengan 0. Seperti distribusi normal, distribusi T-student memiliki sifat simetris. Yang kedua, ekor lebih tebal. Ekor yang lebih tebal dibandingkan distribusi normal membuatnya lebih rentang terhadap outlier. Artinya, distribusi ini lebih mencerminkan kemungkinan kejadian ekstrim. Yang ketiga, bergantung pada derajat kebebasan. DF sama dengan N-1. Semakin besar derajat kebebasan, distribusi T-student semakin mendekati distribusi normal standar. Selanjutnya, masuk ke dalam formula distribusi T yang memiliki dua rumus. Yang pertama, statistik T dengan rumus T sama dengan X bar dikurangi rata-rata dibagi S dibagi akar N dengan keterangan X bar sebagai rata-rata sampel, min sebagai rata-rata populasi atau hipotesis, S sebagai standar deviasi sampel, dan N sebagai ukuran sampel. Yang kedua, fungsi probabilitas dengan rumus Ft sama dengan R dikali V tambah 1 dibagi 2 dibagi dengan akar V dikali B dikali R dikali V per 2 dikalikan dengan 1 ditambah T kuadrat dibagi V pangkat minus V tambah 1 bagi 2 dengan keterangan V sebagai derajat kebebasan atau DF dan R sebagai fungsi gamma. Perbedaan fungsi statistik T dan fungsi probabilitas. Jadi, statistik T itu berfungsi untuk menguji hipotesis dengan mengukur perbedaan antara rata-rata atau antara dua rata-rata dan variabilitas dalam sampel. Sedangkan fungsi probabilitas berfungsi untuk menentukan probabilitas suatu nilai T. Lalu, perbandingan distribusi T dan distribusi normal memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua distribusi bersifat simetris, dan rata-rata atau min distribusi T sama dengan 0. Lalu perbedaannya, distribusi T memiliki ekor yang lebih tebal atau kurtosis lebih tinggi. Kurtosis merujuk pada mengukur bagaimana data menyebar antara pusat dan ekor suatu distribusi. Lalu variabilitas lebih besar pada sampel kecil dan mendekati distribusi normal ketika DF atau derajat kebebasan meningkat. Selanjutnya adalah contoh studi kasus yang pertama, yaitu uji T untuk satu sampel. Dalam sebuah perusahaan, diklaim bahwa rata-rata waktu kerja karyawan adalah 40 jam per minggu. Untuk menguji klaim ini, seorang peneliti mengambil sampel acak dari 15 karyawan dan menemukan bahwa rata-rata waktu kerja mereka adalah 42 jam dengan simpangan baku 3 jam. Berdasarkan grafik, dengan menggunakan uji T satu sampel pada tingkat signifikansi 5% atau nilai alfa 0,05, dilakukan perhitungan nilai T hitung dan diperoleh hasil sekitar 2,58. Sementara itu, nilai T kritis dari tabel T-student dengan derajat kebebasan 14 adalah sekitar 2,145. Karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T kritis, maka hipotesis 0 atau H0 ditolak. Artinya, terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu kerja karyawan berbeda dari 40 jam.
Selanjutnya adalah contoh studi kasus yang kedua, yaitu uji T untuk 2 sampel. Seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru lebih efektif dibandingkan dengan metode lama. Dua kelas yang menggunakan metode berbeda dibandingkan berdasarkan nilai rata-rata ujian akhir. Kelas yang menggunakan metode baru memiliki rata-rata 78, sedangkan metode lama memiliki rata-rata 74. Berdasarkan grafik, setelah dilakukan uji T2 sampel independen dengan asumsi variansi yang berbeda, diperoleh nilai T hitung sekitar 2,70, dengan derajat kebebasan sekitar 52 dan tingkat signifikansi 5%. Nilai T kritis adalah sekitar 2,009. Karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T kritis, maka hipotesis 0 atau H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kedua metode, dan metode baru terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Masuk pada studi kasus yang terakhir, yaitu mengenai interval kepercayaan. Dalam sebuah survei tentang pengeluaran makan siang, 20 responden memberikan data dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp35.000 dan simpangan baku sebesar Rp5.000. Untuk mengestimasi rata-rata pengeluaran seluruh populasi, dihitunglah interval kepercayaan 95% dengan menggunakan distribusi T. Berdasarkan grafik, dengan hasil derajat kebebasan 19 dan nilai T kritis sekitar 2,093, diperoleh margin of error sebesar Rp2.340. Maka interval kepercayaan untuk rata-rata pengeluaran berada dalam rentang antara Rp32.660 hingga Rp37.340. Artinya peneliti yakin 95% bahwa rata-rata pengeluaran makan siang populasi berada dalam rentang tersebut.